Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian. Baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur, pada siang hari ini mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Baraya dulur, pada siang hari ini kami Bukit Nyomot Pam tidak henti-hentinya memberikan edukasi bagi baraya dulur dimanapun baraya berada. Mudah-mudahan video kami bermanfaat, khususnya bagi kaum milenial yang akan terjun usaha di bidang pertanian, khususnya perkebunan. Kami akan memberikan berbagi ilmu ataupun saling bertukar pengalaman. Silahkan baraya dulur bisa komen di kolom komentar, sehingga kami dan dulur baraya bisa berbagi ilmu demi kemajuan pertanian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu baraya. Pada siang hari ini Bukit Nyomot Pam sedang melakukan kegiatan pembuatan ring dan pemupukan fase vegetatif NPK seimbang 16-16-16, dan untuk mereknya silahkan bebas, yang penting kandungannya sesuai dengan dosis NPK seimbang. Seperti itu baraya, kita sambil berjalan kita melihat hasil kegiatan di kebun kami yang pada hari ini sedang dilaksanakan baraya. Ini cukup cepat dibandingkan dengan hari yang kemarin, pembuatan ring di usia 3 tahun. Nah ini baraya ini tanaman durian usia 3 bulan tanam baraya. Ini penyulaman yang ada di kebun kami. Mayoritas kebun ini pertumbuhannya dan penanamannya usia 1 tahun. Nanti kita sambil berjalan kami akan meliput pohon yang usia 1 tahun. Namun kami sebelum menginjak ke pohon 1 tahun memberikan peliputan ini kondisi pohon durian usia 3 bulan tanam ini baraya dulur. Seperti ini kami zoom. Nah seperti ini, alhamdulillah daunnya lebar, trubusnya mengembang. Dan ini yang tanam 3 bulan kami lanjut. Ini sebetulnya banyak ke sana. Nanti berjalannya waktu sambil melakukan pembuatan ring, kami akan
membersihkan rumput ini nanti buat pakan ternak. Nah ini seperti ini kondisinya Baraya. Kelihatannya pohon durian yang baru tanam itu rata-rata kurang menarik untuk dilihat, namun disinilah letak kesabaran, keuletan dalam merawat kebun, diuji para petani dalam hal tersebut. Jadi harus bersabar karena usaha di bidang perkebunan durian adalah investasi jangka panjang, tidak instan seperti kita menanam sayuran. Mungkin kalau kita menanam sayuran ya 3 bulan udah mendapatkan hasil. Akan tetapi ketika kita mengelola budidaya perkebunan durian, rambutan, mangga, dan sejenisnya pohon keras, itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mendapat hasil. Jadi bagi baraya-baraya seperti itu dipikirkan ulang. Nah, untuk sela-sela ini tanaman kenapa Kang nggak ditanam? Mungkin tanam jagung atau kacang-kacangan. Kenapa kami tidak menanam? Karena rumput liar di sini sengaja kita tumbuh untuk melengkapi pakan ternak yang ada di Bukit Nyomot Pam. Jadi kami tidak hanya fokus di kebun durian, akan tetapi kami menggeluti usaha di bidang peternakan juga di sini. Mungkin sudah lama, kurang lebih 2 minggu kami belum meliput kondisi anak kandang dan perkembangan kandangnya itu sendiri kami belum meliput. Nanti insya Allah ada waktu kami akan meliputnya untuk kandang sapi dan domba, khususnya kandang kandang domba. Udah ada pendatang baru, alhamdulillah. Kemarin 2 ekor dari 2 betina sudah lahiran. Terima kasih, cuman kami belum bisa meliput karena banyak kegiatan yang harus diutamakan. Seperti itu Baraya dulur nya, kurang lanjut deh nya. Ayo. Nah, yang ini udah diliput tadinya mau lurus ke depan karena yang di depan belum dilakukan pembuatan ring dan pemupukan. Dan yang karung putih-putih itu adalah kohe kambing dari kandang kami, jadi sengaja diletakkan seperti itu. Nanti ketika udah koyak karungnya, lanjut kohenya itu mengeluarkan rumput, pertumbuhan ilalang. Tentunya kohe itu sudah terfermentasi secara alami. Setelah itu biasanya kami langsung ditebar di ujung tajuk pohon durian melingkar. Seperti itu Baraya, dulur-dulur kaum milenial, seperti itu. Nanti ke depan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak seperti kami Baraya. Nah, kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini gua pun sama sedang melakukan pembuatan ring seperti ini tahapan-tahapannya. Jadi relatif mudah untuk pembuatan ring di usia tanam ini baru 3 bulan, nanti ada yang 1 tahun. Jadi yang lebih lama itu ketika pohonnya mulai tumbuhnya sudah bertahun-tahun, secara otomatis
Pembuatan ring luarnya memerlukan waktu yang lama karena melihat percabangan, tentunya percabangannya udah memanjang, secara otomatis pembuatan ring luarnya akan lebih luas diameternya seperti itu Baraya. Kita lanjut ke posisi pohon berikutnya, dan trap yang pertama ini sudah dilakukan penggemburan dan pengupukan, tapi kami belum liput. Nanti pas pulang ke atas kita lanjut ke sini. Nah, seperti ini Baraya kondisi penyulaman pohonnya. Jadi ini lebih bagus dibandingkan dengan pohon yang di sebelah. Jadi pertumbuhan lebih pesat yang ini. Jadi jangan aneh bagi Baraya-Baraya, khususnya pemula, ketika satu kebun tidak sama pertumbuhannya. Banyak hal yang perlu dianalisa, entah dari genetiknya atau unsur hara tanamannya, apa itu tanahnya yang ada di posisi pohon tersebut ditanam. Jadi banyak hal, cuma kami lebih fokus ketika ada yang kurang berkembang pertumbuhannya. Tentunya pertumbuhan kurang, tentunya ketika perawatan ada perawatan khusus lebih ekstra terkait perawatan keseharian. Nah ini Baraya ini pohon usia 1 tahun, ini jenis duri hitam Baraya yang sedang dirawat oleh Kang Abah. Ini kita ngambil sampel pupuk. Nah ini contohnya Baraya yang ada di genggaman tangan saya ini. Ini adalah pupuk NPK seimbang. Kebetulan yang ada di lokasi kami adalah merek Mutiara NPK-nya. Kalau tidak ada, bebas silahkan merek. Nah ditabur seperti ini. Iya setengah setengah kilo 500 graman. Nah ini Baraya udah kelihatan kondisi pohonnya, bisa menilai sendiri. Berada di luaran, kita di luar ujung daun. Nah gitu. Kayak iya tong wara dibuka ya, berarti masih belum matang untuk pahenya, jadi digeletakkan seperti biasa. Nah ini Baraya sampel cara kami pengaplikasian pemupukan NPK fase vegetatif. Untuk 1 tahun ini kami memberikan 500 gram, dan nanti setelah 3 bulan kita melakukan hal yang sama seperti ini. Dan kami setelah melakukan kegiatan pembuatan ring, pemupukan, kami akan melanjutkan kegiatan foliar atau penyemprotan dari mulai kebun usia 1 tahun hingga yang kebun yang 3 tahun, maaf, lanjut ke lokasi yang kebun usia 1 tahun begini.
yang ada di bawah nih. Ini kondisi kebun kami berbukit, dan mudah-mudahan ke depan pertumbuhannya cepat mengembang dan cepat memberikan hasil kepada yang sering merawat. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini perlakuannya seperti ini, tahapannya. Baraya dulur-dulur untuk pembuatan yang deketin enggak si kanu akarnya. Nah, seperti ini baraya penggemburan tanah. Jadi relatif mudah kalau baru dilakukan pemupukan. Ini usia tanam 3 bulan. Kondisinya seperti ini. Dan kita melihat ke arah atas sebelum melanjutkan ke lokasi paling bawah. Mudah-mudahan durasi videonya bisa meliput semuanya. Nah, ini baraya yang lebih dekat dengan permukiman kami. Ini contohnya pohon durian. Ini bibitnya lebih berbeda, nanti banyak. Di bagian bawah ini lebih dominan, lebih besar, 130 up tingginya. Kalau yang tadi yang setelah kami liput itu usia tanam sama 3 bulan dengan ini, cuman perbedaannya tingginya baru mencapai 60 cm tinggi bibit. Kalau ini 130 up. Seperti ini kondisinya. Ini sudah dilakukan penggemburan dan pembuatan ring luar, dan kami juga nanti setelah kegiatan beres kami akan melakukan pembuatan irigasi air di kebun kami ini. Nah, ini kelihatannya rontok, namun tunas baru sudah mulai berbunculan. Kami analisa ini harapan hidupnya masih tinggi, tidak usah diganti baraya. Seperti ini. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini sama, usia tanam 3 tahun, 3 bulan, dan usia tinggi pohon atau tinggi bibit 130 up. Nah, seperti ini kondisinya. Alhamdulillah sudah memperlihatkan trubus-trubus baru karena baru tanam 3 bulan baraya dulur. Ini sama di sini sudah 1-2 pohon ke ujung. Nah, dari pohon yang terakhir ke sana itu masih ada 5 pohon ke sana. Namun untuk saat ini kami belum bisa meliput karena untuk rumputnya belum dilakukan pengambilan. Jadi takutnya rusak rumputnya karena buat pakan ternak sapi dan domba yang ada di lokasi kami. Kita lanjut baraya ke pohon berikutnya. Dan situasi alhamdulillah pada hari ini di lokasi kebun kami sangat cerah,
dibandingkan 2 hari yang lalu. Cuacanya pagi hingga sore itu mendung terus, dan baru hari ini untuk kondisi kebun sangat cerah, dan bisa dilihat baraya dulur kondisi tanahnya masih relatif lembab karena 2 hari yang lalu kebun kami diguyur sangat lebat, dan baru hari ini pagi hingga siang sekarang ini kondisinya sangat cerah. Kami lanjut ke lokasi berikutnya mengikuti kegiatan Kang Abai sambil membawa UNPK. Jadi sebelum dilakukan pengguguran baraya, khususnya kaum milenial, jadi sebelum pengemburan dilakukan pembersihan rumput yang ada di area pohon. Nah, contohnya seperti ini. Dan setelah ini dilakukan pemupukan NPK secara ditabur, dan terakhir penggemburan tanah sekaligus penutupan NPK itu sendiri, karena pupuk NPK seimbang ini sangat cepat menguap ketika diaplikasikan di tanah, dan ketika ada turun hujan biasanya langsung mencair dan cepat dikonsumsi oleh pohon itu sendiri. Dan untuk contohnya, pohon tinggi 60 cm ini tanam paling ini dikasih kami ukuran dosis pupuknya 2 sendok makan. Jadi perlakuannya berbeda-beda melihat situasi kondisi pohonnya itu sendiri. Nah, seperti ini dilakukan, nanti dikasih taburan pupuk baraya. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini pohon durian yang usia 1 tahun baraya, bisa dilihat sama rekan-rekan. Ini alhamdulillah terubusnya mulai kelihatan, dan 1-2 ada daun-daun yang kena ulat. Tapi secara umum dari batang, cabang hingga daun normal, sehat, tidak ada yang terkena penyakit baik kanker batang maupun apa itu namanya jamur yang ada di pohon kami ini, khususnya usia 1 tahun. Nah, seperti ini perlakuannya, jadi cukup mudah dan cepat. Kalau usianya masih relatif muda, beda perawatan pohon durian usia 3 tahun ke atas butuh waktu yang banyak dan memerlukan konsumsi
pupuk, mau pupuk kimia maupun organiknya relatif besar. Makin besar pohonnya, makin kebutuhannya juga pun makin tinggi. Demikian baraya-baraya, dicukupkan sekian untuk kegiatan kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi rekan-rekan baraya yang membutuhkan informasi terkait seputar perkebunan durian, bagaimana cara merawat durian. Silahkan saling berbagi, saling bertukar pengalaman di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Jaga.